Salam sehat, kiranya kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih ketika kita melihat kondisi Yogyakarta yang pada saat ini kasus COVID semakin meningkat. Oleh karena itu, saya menghimbau agar kita semua taat pada protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dan terbebas dari COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia Lentera GKJ Mergangsan. Menurut saya, hidup itu adalah sebuah masalah. Ketika kita lahir, kita sudah diberhadapkan dengan masalah. Kemudian ketika kita beranjak dewasa, masalah itu semakin banyak. Ketika kita memutuskan untuk menikah, di situ pun juga tambah masalah. Ketika kita punya anak, kita pun juga menjumpai masalah. Bahkan ketika nantinya kita dipanggil oleh Tuhan, kita pun juga akan menghadirkan masalah. Tetapi yang menjadi penting adalah meskipun hidup itu penuh dengan masalah, tinggal bagaimana seseorang dalam menyikapi permasalahan itu. Ada seseorang yang menyikapi masalah dengan negatif. Artinya, ketika masalah itu muncul, dia mengambil jalan pintas, dan rupanya hal itu malah justru tidak menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah. Tetapi ada juga orang yang menyikapi masalah itu dengan positif, mendekatkan diri pada Tuhan, berupaya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, oleh karena itulah, masalah sebenarnya adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita manusia seringkali punya harapan yang baik. Kita manusia seringkali punya harapan yang positif. Tetapi terkadang kenyataannya, realitasnya, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Sehingga muncul masalah dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, ketika kita punya harapan nantinya ketika kita menikah, kita punya istri yang pinter masak. Kenyataannya setelah kita menikah, istri kita tidak pandai memasak. Itu juga akan menimbulkan sebuah permasalahan. Bagi seseorang yang menyikapinya dengan negatif, tentu ia akan menyalahkan istrinya. Kamu ini bagaimana toh? Kok tidak pernah masak? Padahal aku pengen kamu itu bisa masak sehingga kita bisa makan bareng dengan enak di rumah. Tetapi bagi orang yang menyikapinya dengan positif, ia akan menghargai meskipun istrinya tidak bisa memasak. Atau mungkin justru memberikan support agar istrinya belajar untuk memasak. Atau bisa juga tidak mengambil pusing. Karena sekarang ya kita beli di warung-warung tersedia makanan dan kita bisa bebas memilih makanan yang sesuai dengan selera kita. Nah, artinya kembali lagi, ketika kita tidak menyikapi masalah itu dengan positif, maka masalah itu akan berkelanjutan dan tidak akan pernah ada habisnya. Sama seperti halnya firman Tuhan, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus yakni adalah mengubah air menjadi anggur. Cerita itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 tentang pesta perjamuan di Kana. Kita dapat melihat bagaimana harapan seseorang yang duwe gawe, kalau dalam bahasa Jawa, seseorang yang punya hajat, tentunya mengharapkan sesuatu yang baik agar prosesi dari awal sampai akhir pernikahannya bisa berjalan lancar. Dan kita dapat menjumpai masalah itu muncul ketika
tuan rumah kehabisan anggur. Disitulah kemudian masalah berdatangan. Karena kalau kemudian kita mau melihat di dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang itu tidak bisa menjamu tuannya atau menjamu tamunya dengan anggur, maka ia akan merasa malu. Sehingga hal itu membuat dia enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Untungnya pada saat itu kita dapat melihat dalam cerita Yesus bersama dengan ibunya datang. Kemudian orang-orang yang pada saat itu menjadi pramusaji menyampaikan permasalahannya kepada ibu Yesus. Dan akhirnya kita ketahui Yesus membantu. Yesus mengadakan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan akhirnya kita dapat melihat respon dari para tamu undangan. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa seseorang menyediakan anggur yang enak dulu, kemudian barulah ia menyediakan anggur yang kurang baik. Tetapi orang yang ada di dalam pesta perjamuan itu menyediakan anggur yang baik sampai akhir acara. Hingga akhirnya kita dapat melihat kesuksesan acara itu dirasakan bagi orang yang punya gawe, punya hajat. Nah, di sini kita dapat melihat bersama bahwa menyikapi masalah dengan mengandalkan Yesus itu menjadi kunci agar kita bisa survive, agar kita bisa menyelesaikan masalah, agar kita dapat merasa damai sejahtera. Karena di dalam Yesus ada jawaban, karena di dalam Yesus ada kekuatan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengajak para pendengar Lentera GKJ Mergangsan, di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi, kecil ataupun berat, mari kita sikapi itu dengan positif. Dan yang lebih penting adalah kita dapat mengandalkan Yesus dalam setiap pergumulan. Karena Yesus adalah jawaban atas permasalahan kita, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak pernah lepas dari permasalahan. Oleh karena itu kami berdoa agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami Tuhan mampukan untuk mengatasi permasalahan dengan positif, agar kami Tuhan mampukan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap perkara, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi semua dapat teratasi dengan baik. Kami meyakini bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai. Oleh karena itu kami hanya bersandar kepadamu. Biarlah hanya karena kehendak-Mu kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini boleh menghadapi pergumulan berat. Kiranya kehendak-Mu dinyatakan, dan biarlah melalui setiap persoalan dan pergumulan, saudara kami dapat melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Lebih-lebih, saudara kami dapat menghayati dan bertumbuh untuk menjadi lebih dewasa di dalam menghadapi permasalahan. Karena permasalahan itu akan menjadikan kami belajar untuk dapat melihat kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.